Materi kuliah Sosiologi Hukum. Topik ke-49 dari 50 topik. Cara penentuan masalah-masalah hukum. Bagian ketiga. Pada kenyataannya, Pancasila beserta peraturan perundangan yang diturunkan darinya belum sepenuhnya tersosialisasi ke dalam masyarakat Indonesia sehingga integrasi yang tangguh sulit terwujud. Hal ini terjadi karena setiap kesatuan sosial dalam masyarakat Indonesia memiliki sistem nilai yang berbeda, sehingga setiap anggota dan setiap kesatuan akan cenderung memberikan penafsiran yang berbeda tentang Pancasila, yaitu sesuai dengan sudut sistem nilai yang dianut oleh setiap kelompok sosial. Perbedaan penafsiran inilah yang menyebabkan konflik menjadi fenomena yang bersifat laten dalam masyarakat Indonesia. Dalam perkembangannya, perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, daerah, dan pelapisan sosial saling terjalin satu sama lain, menghasilkan suatu cross-cutting affiliation yang demikian, telah menyebabkan konflik-konflik antar golongan tidak menjadi tajam. Konflik suku bangsa misalnya akan segera direduksi oleh bertemunya loyalitas agama, daerah dan pelapisan sosial dan para anggota suku bangsa yang terlibat dalam pertentangan tersebut. Demikian juga sebaliknya, apabila yang terjadi adalah konflik antar daerah dan lapisan sosial. Oleh karena itu cross-cutting affiliation senantiasa menghasilkan cross-cutting loyalty, maka sampai pada tingkat tertentu masyarakat Indonesia juga terintegrasi di atas dasar timbulnya perbedaan-perbedaan suku bangsa, agama, daerah, dan pelapisan sosial yang bersifat silang-menyilang. Bersama-sama dengan tumbuhnya konsensus nasional mengenai nilai-nilai nasionalisme Pancasila yang senantiasa beranggapan secara dinamis dengan mekanisme pengendalian konflik-konflik yang bersifat koersif, maka struktur masyarakat Indonesia yang bersifat saling menyilang itu telah menjadi landasan mengapa masyarakat Indonesia tetap dapat lestari dari masa ke masa, walaupun banyak pertikaian dan pertentangan terjadi. Berdasarkan uraian mengenai sistem sosial Indonesia tersebut, kita menjadi tahu bahwa masyarakat Indonesia merupakan pula masyarakat yang tidak homogen akan tetapi heterogen dan majemuk. Kemajemukan ini telah merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya konflik atau ketegangan. Namun demikian, apabila setiap unsur yang ada di dalam kehidupan manusia dapat menjalin interaksi yang saling mendukung ke arah harmonis, maka konflik dan ketegangan akan dapat ditekan seminimal mungkin. Apabila melalui kesadaran masyarakat masih belum tercipta suatu kondisi harmonis, maka di dalam masyarakat tersebut diperlukan adanya suatu perangkat norma yang bernama hukum. Dengan demikian apabila di dalam suatu sistem sosial masih didapati ketidakberdayaan hukum, maka pada saat itulah masyarakat yang bersangkutan mulai memikirkan faktor-faktor penyebabnya. Persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem hukum. Masalah kedua dalam sosiologi hukum adalah persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem hukum. Kita sadari bersama bahwa di dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang demikian besar jumlahnya ini, terdapat sejumlah ciri-ciri yang sama baik ciri fisik maupun pola perilaku. Ciri fisik bisa menyangkut warna rambut, mata maupun kulit. Sementara dalam pola perilaku dapat diketahui bersama bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya tidak materialistik, penuh tenggang rasa, memiliki solidaritas yang tinggi dan sebagainya. Satu hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam persoalan ini adalah bahwa persamaan-persamaan itu menyangkut pula persaingan-persaingan sistem hukum. Dalam mengatur pola perilaku manusia, masyarakat Indonesia telah memiliki serangkaian perangkat norma sosial, yang salah satunya adalah norma hukum yang dilengkapi dengan serangkaian sanksi bagi pelanggarnya. Dengan adanya serangkaian norma sosial itu, kehidupan manusia dapat berjalan dengan tertib dan teratur sehingga tercapai suatu daya tahan yang kokoh dan terintegrasi. Namun demikian, bukan berarti dalam kehidupan manusia tidak terjadi perbedaan-perbedaan. Di dalam kenyataannya, perbedaan-perbedaan di dalam kehidupan manusia dalam hal sistem hukum selalu saja dijumpai sehingga kadang-kala sering menimbulkan kesalahpahaman di antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lain, khususnya pada saat mereka harus berinteraksi. Misalnya, dalam tata cara pernikahan, tata cara pemilihan pemuka masyarakat, tata cara membangun rumah, tata cara merawat orang sakit, orang meninggal dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan sistem nilai ini seringkali menjadi sumber konflik apabila tidak disadari dengan baik oleh masyarakat kita. Berkenaan dengan adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan sistem hukum tersebut, telah melahirkan adanya masyarakat tertentu yang tetap dan selalu harmonis. Namun apabila kehidupan masyarakat tertentu yang selalu berada dalam kondisi konflik, tegang bersaing, dan sebagainya. Keadaan seperti tersebut di atas sudah tentu harus diatasi sebaik mungkin dengan terlebih dahulu mengidentifikasi faktor penyebabnya. Sifat hukum yang dualistik. Kedudukan dan keberadaan hukum bagi kehidupan suatu masyarakat sudah jelas sangat diperlukan.
Masyarakat sangat memerlukan keberadaan hukum agar perilaku manusia dapat diatur sesuai dengan pedoman yang telah disepakati bersama. Setiap manusia sangat mendambakan keberadaan hukum dan bahkan masyarakat sangat besar harapannya, agar hukum yang ada itu dapat diberlakukan secara tegas dan adil. Persoalannya adalah bahwa harapan itu biasanya muncul ketika seseorang sedang dirugikan oleh pihak lain seperti kecurian, dianiaya, diperkosa, dilecehkan, dan sebagainya. Akan tetapi, pemberlakuan hukum itu akan dikenakan kepadanya biasanya seseorang berusaha untuk menghindarinya. Jadi, secara singkat dapat dinyatakan bahwa hukum itu memang dibutuhkan, tetapi sekaligus dihindari. Itulah sebabnya mengapa sampai sekarang peraturan mengenai wajib pajak, wajib menggunakan helm, wajib menaati peraturan lalu lintas masih sering dilanggar. Berkenaan dengan hal di atas, maka upaya untuk mengidentifikasi faktor penyebab menjadi sangat penting untuk dilakukan, agar langkah menuju kepada ketertiban masyarakat menjadi mudah dicapai. Keterkaitan hukum dengan nilai-nilai sosial budaya. Salah satu di antara sejumlah masalah budaya sosial politik di Indonesia adalah keragaman agama, suku bangsa dan nilai-nilai sosial. Keragaman tersebut sangat besar pengaruhnya bagi proses interaksi maupun integrasi dalam kehidupan manusia, bagi mereka yang mau dan mampu memenuhi sistem nilai sosial budaya yang ada sudah tentu tidak terlalu risau. Tapi, bagi yang tidak mau atau tidak mampu maka mereka akan merasa berat. Sebagai contoh dapat dikemukakan misalnya tata cara pembakaran mayat di Bali, budaya ruwatan, buang sial di Jawa dan lain-lain, yang biasanya memerlukan biaya yang sangat mahal sehingga seringkali menjadi persoalan tersendiri bagi kehidupan manusia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan adanya kesanggupan dan kemampuan masyarakat untuk melakukan identifikasi terhadap faktor-faktor penyebab. Demikianlah materi topik ke-49 Sosiologi Hukum. Channel Bernard Simamora tutorial ini dipastikan sangat bermanfaat bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri dan swasta manapun di Indonesia atau siapa saja yang ingin menambah wawasan. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan manfaat channel ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.